Buat kamu yang dengar cerita ini, sabar, tahan dulu emosinya, ini belum selesai. Ini mungkin ayah terjahat sedunia. Bagaimana mungkin, coba bayangkan dia sendirian di penjara sama ayah kandungnya, dilecehkan sama ayah kandungnya, dipasung seperti itu. Wah. Oke, kita lanjutkan lagi. Jadi setelah Elizabeth melahirkan 7 anak dan salah satunya meninggal, yaitu Michael yang dibakar di kompor di depan mata ibunya sendiri, mata Elizabeth. Salah satu anak Elizabeth yang pertama bernama Christine sakit-sakitan. Di dalam bunker itu, Christine sekarat, teman-teman, dia kejang dan lain sebagainya. Kemudian Elizabeth meminta bantuan kepada Joseph, bapaknya, untuk membawa Christine ke rumah sakit agar selamat nyawanya, karena kalau misalkan tidak dibawa, kayaknya Christine ini akan meninggal di bunker itu. Kemudian Joseph mengikuti atau mau menuruti permintaan Christine dan akhirnya itulah dia sampai ke rumah sakit dan kebongkar semua ceritanya. Jadi sebelum Joseph membawa Elizabeth ke rumah sakit untuk menyelamatkan Christine, Joseph mengancam Elizabeth. Kalau kamu cerita kepada siapapun tentang apa yang terjadi, Joseph mengancam akan membunuh anak-anak Elizabeth. Hingga kemudian takdir berkata lain, terbongkar semuanya hingga akhirnya Joseph ini dipenjara. Sebelum itu, setelah mendengarkan semua cerita dari Elizabeth yang sangat memprihatinkan dan memilukan, polisi langsung datang ke rumah Elizabeth dan menuju bunker untuk menyelamatkan anak-anak Elizabeth di sana. Dan ketika melihat keramaian yang terjadi, anak-anak Elizabeth sempat bingung karena bayangin ya, mereka tidak pernah melihat dunia luar dan tidak pernah berinteraksi dengan siapapun kecuali ibunya sendiri. Kemudian mereka mendapatkan penyelamatan dan dibawa ke psikolog dan ke rumah sakit untuk mendapatkan terapi dan juga pemulihan kondisi seperti itu, beserta Elizabeth juga. Dan apa yang terjadi pada Joseph? Joseph dipenjara seumur hidup tanpa ada kemungkinan untuk keluar lagi karena kejahatan yang sangat luar biasa. Bahkan yang bikin kesel lagi, ketika pengadilan dilakukan, Joseph sempat membela diri dan menyampaikan bahwa dia melakukan ini semua untuk kebaikan Elizabeth, karena dia ingin melindungi Elizabeth dari bahaya dunia luar, narkoba, pergaulan bebas, dan lain sebagainya, tanpa dia sadari bahwa bahaya yang sebenarnya di mata Elizabeth adalah dirinya sendiri atau bapaknya atau Joseph itu sendiri. Wah, luar biasa sekali cerita, ya Allah. Ada ya seperti ini, teman-teman. Dan selanjutnya Elizabeth beserta dengan putra-putrinya mendapatkan penanganan dari pemerintah. Dia mendapatkan fasilitas dan mendapatkan identitas baru seperti itu. Dan kabarnya sekarang Elizabeth bersama dengan putra-putrinya hidup dengan damai. Teman-teman, apa pelajaran yang bisa kita ambil dari ini? Kalau kita lihat di era ini, ada bapak seperti Joseph ini banyak sekali di dunia. Bagaimana caranya agar terhindar dari orang seperti ini? Dan dalam hal ini bisa kita simpulkan pentingnya memilih pasangan yang baik. Karena setelah kita menikah, kehidupan kita itu akan serasa seperti neraka atau seperti surga. Itu juga tidak lepas terpengaruh dari peran dengan siapa kita hidup atau pasangan kita. Apalagi nanti ketika punya anak dan lain sebagainya, itu penting sekali. Jadi berdoalah, berusahalah, minta kepada Allah untuk dibersamakan dengan orang yang baik, dinikahkan dengan orang yang baik, agar kehidupan kita itu serasa lebih damai dan juga kita akan lebih mudah untuk bahagia bersama dengan gambaran keluarga yang ingin kita ciptakan di masa depan ataupun saat ini. Jadi seperti itu, semoga cerita ini bisa kita ambil pelajarannya agar kehidupan kita menjadi lebih baik lagi ke depannya. Oke teman-teman, semoga cerita ini bermanfaat dan share kepada teman-teman kamu untuk membagikan manfaatnya. Ingat, jaga diri kamu karena kamu berharga dan kamu berhak untuk bahagia. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jika kamu punya cerita menarik yang ingin dibahas di cerita selanjutnya, silakan email ke email yang ada di description box. Sampai jumpa bersama aku Devi Uspita. Jaga kesehatan kamu, jaga diri kamu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.